Syekh Allama Tabatabai berkata bahwa jarak antara kita dengan Nabi Adam tidak lebih dari 7.000 tahun. Sedangkan kalau kita melihat, mendengarkan di sejarah yang biasa diajarkan, penemuan fosil-fosil makhluk-makhluk purba, manusia purba itu ratusan, jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu. Sementara jarak kita dengan Nabi Adam tidak sampai 1 juta. Berarti kalaulah kita melihat, ternyata lebih dulu makhluk-makhluk purba ini, manusia purba ini ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi saya lebih cenderung mengatakan makhluk purba dibanding manusia purba. Kalau ini hipotesis, ini kesimpulan sementara saya bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada makhluk yang Allah ciptakan menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Makhluk yang menyerupai manusia, tapi bukan manusia. Begitu kedatangan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah mengganti makhluk-makhluk yang telah ada sebelumnya, dan kemudian Allah punahkan beberapa makhluk yang ada sebelumnya seperti dinosaurus dan lain sebagainya. Tapi itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana manusia itu mengemban amanah sebaik-baiknya sebagai khalifatan fil ard, sebagai pengelola di muka bumi, memimpin kehidupan yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi, ketika Allah kemudian memproklamirkan akan menciptakan manusia sebagai khalifatan fil ard, itu kemudian sempat mendapatkan sanggahan dari malaikat. Malaikat kemudian berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Akankah engkau menciptakan manusia yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Jadi malaikat itu menyanggah. Akan tapi ada ulama yang berpendapat bahwa malaikat tersebut adalah bukan golongan malaikat Jibril, karena malaikat itu banyak. Bahkan ada yang menganggap bahwa malaikat itu adalah malaikat nar, karena ada ulama yang membagi malaikat, ada malaikat nur, ada malaikat nar. Malaikat nar itu adalah golongannya iblis dulu sebelum dikutuk oleh Allah. Karena ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, mereka sujud semua. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti iblis dulu juga termasuk golongan malaikat, tapi malaikat nar yang tercipta dari api, bukan malaikat nur. Kemudian iblis membangkang, maka berubah nama. Dulu namanya Azazil, kemudian dikutuk oleh Allah karena pembangkangannya, berubah menjadi Azazil, dipecatlah menjadi malaikat. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Maka kemudian malaikat itu bahkan memproklamirkan dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini nusabbihu, bertasbih kepadamu, mengkuduskan engkau ya Allah, mensucikan engkau ya Allah. Qala, maka Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan ketika itu Allah ingin membuktikan bahwa ternyata Adam itu berbeda dari makhluk yang lain. Ketika kemudian Allah ajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, dan itu tidak diajarkan oleh Allah kepada para malaikat-malaikat yang lain. Ini salah satu kemuliaan manusia Allah ciptakan. Jadi manusia itu, pemirsa yang dirahmati Allah, manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya kalau ditanya, itu manusia itu asalnya dari mana? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab manusia itu berasal dari tanah, ya kan? Berasal dari tanah. Tapi lebih sempurnanya ialah manusia itu min salsalin min hama'in masnun. Manusia itu berasal dari tanah dan air, berasal dari lumpur. Lumpur itu kan kandungannya tanah dan air. Ketika kemudian Allah ciptakan manusia yang berasal dari tanah dan air, nah itulah fisiknya manusia. Ketika Allah pertama kali
membentuk fisiknya manusia. Jadi dalam tubuh kita, pemirsa, itu ada unsur tanah, ada unsur air, angin, dan api. Unsur tanah dan air itulah awal mula penciptaan manusia, di mana tanah dan air itu berasal dari sorga. Sementara api dan angin itu berasal dari neraka. Tanah dan air asalnya dari sorga. Makanya di Al-Quran dijelaskan di dalam sorga itu tajri min tahtihal anhar. Dalam sorga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti kalau ada sungai, ada airnya, ada tanahnya. Sementara di neraka namanya nar. Nar itu artinya api. Maka kemudian sesungguhnya dalam diri manusia ada dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kecenderungan berbuat buruk, ada juga kecenderungan berbuat baik, berbuat takwa, tergantung daripada pribadi masing-masing orang tersebut. Makanya sebetulnya manusia itu kampungnya di akhirat. Nabi Adam diciptakan mula-mula di surga, kampungnya di surga. Ya, kampung kita di surga sebetulnya. Makanya kalau kita mau pulang kampungnya di surga. Asalnya kita dari tanah air, dari tanah dan air, dan tanah dan air itu berasal dari surga. Maka kemudian manusia semestinya pulangnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berpulang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, itulah makanya menurut Imam Syafi'i, ketika manusia itu bersuci, yang bisa dipakai bersuci adalah sesuatu yang berasal dari surga, tanah dan air. Kalau misalkan kita mau wudu pakai air, nggak ada air pakai tanah, tayamum. Kemudian misalkan ember kita dijilat anjing, cara ngebersihinnya 1 kali tanah 7 kali air, ataukah dibalik 7 kali tanah 1 kali air. Tidak ada satupun ulama yang mengajarkan bahwa ketika sudah buang hajat tidak ada air, pakai api, nyalain kompor ataukah nyalain kipas angin, nggak ada. Kecuali mazhab Imam Hanafi, beliau berkata bahwa dalam hal-hal tertentu api itu bisa saja dipakai bersuci. Misalkan ini kan bangunan dibangun, ada batu bata, ada batu bata. Itu kan nggak ada jaminan bahwa batu bata itu suci dari najis. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, batu bata itu sudah dibakar dan api itu bisa menjadi penyucinya. Makanya kalau orang masuk neraka dicucinya pakai api.